Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Yang saya hormati Ketua ID, teman-teman sejawat yang telah hadir pada hari ini. Untuk sesi kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu bagaimanakah gambaran radiografi toraks pasien COVID-19. Oke, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Oke, sebagai pendahuluan sedikit kita bahas tentang apa itu COVID. COVID adalah virus yang kita ditemukan ya di Wuhan pada akhir tahun 2019. Bagaimanakah cara transmisinya? Ya, ada dengan droplet ya, kemudian ada dengan respiratori dan dapat dengan kontak. Contohnya saat mengusap mata atau mengusap hidung dengan tangan yang terkontaminasi oleh virus. Adapun klinisnya bervariasi ya. Yang paling sering itu adalah demam dan batuk. Juga dapat ditemukan adanya nyeri tenggorokan, kelelahan, sesak napas maupun sakit kepala. Dan yang jarang dilaporkan juga ada pernah ditemukan adanya diare. Untuk gejala atau berat ringannya itu bisa dari yang ringan sampai yang berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu dikatakan bahwasanya angka kematiannya mencapai 2-4%. Itu sekilas tentang COVID. Kita masuk kepada topik pembahasan. Sebelumnya kita masuk kepada bagaimanakah gambaran radiografi toraks dari penderita COVID. Sedikit kita bahas tentang radiografi toraks pada kasus pneumonia yang umumnya. Nah, ini adalah suatu gambaran ilustrasi dari ronsen fototoraks. Yang kita lihat ada dua gambaran, ada dua warna. Yang hitam kita sebut dengan lusen, yang putih atau keputihan kita sebut dengan radio opak. Nah, paru-paru dia akan kelihatan lusen karena paru-paru ini kaya akan udara, mana merupakan alveoli sebagai unit fungsional yang merupakan tempat penampung udara-udara tersebut. Nah, bagaimanakah kalau kita menemukan adanya lesi seperti di paru kanan ini? Maka kira-kira yang terjadi di dalam alveoli yang normal tadi. Bayangan putih ini kita sebut biasanya sebagai infiltrat konsolidasi, ada yang disebutnya sebagai awan-awan. Jadi yang terjadi di dalam alveoli pada lesi yang kita lihat ini adalah adanya unsur selain udara yang mengisi alveoli tersebut. Unsur itu dapat berupa air, bisa berupa pus, bisa berupa darah, atau bahkan bisa berupa sel. Jadi apapun yang menggantikan posisi udara di dalam alveoli, maka dia akan kelihatan radio opak pada foto ronsen kita atau pasiennya. Kalau air itu biasanya pada kasus-kasus edema paru, atau gagal jantung, gagal ginjal, low albumin, dan lain-lain.
Kalau darah itu biasanya kita temukan pada kasus-kasus trauma ya, kontusio paru. Itu alveolinya terisi oleh darah. Sementara kalau ada sel, itu pada kasus-kasus keganasan atau tumor. Bagaimanakah pada kasus pneumonia? Pada pneumonia itu isinya biasanya adalah eksudat atau pus. Jadi akan memberikan gambaran radio opak pada foto torak. Oke. Adapun opasitas atau konsolidasi yang ada itu nggak selalu harus seputih jaringan lunak sekitar ya, nggak selalu seperti itu. Nah, seperti pada gambar di paru kiri ini. Dan kadang dia kelihatan seperti yang di paru kanan. Dia lebih rendah densitasnya dibandingkan yang kiri. Bagaimana kita mendeskripsikan ini? Ini yang sering dideskripsikan sebagai ground-glass opacity. Ini biasanya pada fase-fase awal dari pneumonia. Ini adalah sebuah ilustrasi dari apa itu ground-glass opacity. Kalau kita lihat di gambar di kanan, di kiri atas, itu ada sebuah tabung kaca. Yang di atasnya bening, yang di bawahnya itu buram. Itulah yang buram itulah yang ground-glass opacity. Ini gambarannya mirip kaca buram ya. Dikatakan lusen dia udah nggak lusen lagi, dikatakan opak dia belum terlalu opak dibandingkan jaringan yang sekitar. Ini yang kita sebut dengan ground-glass opacity. Bagaimana terbentuknya? Tadi sudah kita ketahui bahwasanya yang memberikan gambaran konsolidasi pada paru adalah terisinya alveoli oleh sesuatu yang bukan udara. Nah, jumlah inilah yang menentukan tingkat densitas dari gambaran yang terbentuk. Artinya yang sebelah kiri itu biasanya lebih rendah atau lebih sedikit akumulasi cairan yang ada dalam alveoli dibandingkan yang kanan yang kelihatan lebih opak dibandingkan kiri. Oke. Nah, ini jadi bisa kita bayangkan kalau jumlah akumulasi cairan yang ada di GOGO dibandingkan konsolidasi itu lebih sedikit dibandingkan yang kanan. Makanya pada fase-fase awal dari COVID ini kadang-kadang tidak terlihat jelas lesinya karena gambarnya terlihat sangat samar. GGO itu sangat samar, apalagi kita lihat dengan foto torak. Dan nyaris nggak kelihatan bahkan. Ini ada suatu contoh. Ini adalah pasien dengan COVID positif. Kalau kita amati foto ini tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun kalau kita lebih seksama lagi, kita lihat di area di kanan bawah perifer ya, itu kelihatan lebih tinggi sedikit densitasnya dibandingkan yang kiri di area yang sama. Namun mungkin kita nggak yakin kan. Maka kita butuh pembuktian yaitu dengan foto CT scan torak. Nah, ini adalah gambaran GGO pada CT scan torak, di mana pada ronsen torak kita nggak melihat ya, atau sangat samar-samar, butuh ketelitian sekali. Itulah kenapa untuk fase early dari COVID itu foto torak itu sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan CT scan. Itu adalah satu kelemahan dari pemeriksaan foto torak terhadap pasien COVID-19. Oke, berikut kita bahas tentang bagaimana pola distribusi dari
suatu konsolidasi pada paru. Ini ada beberapa arsiran dari lobus-lobus yang ada di kedua paru. Ada 3 lobus di kanan dan ada 2 lobus di kiri. Jika kita menemukan adanya konsolidasi yang homogen dan terlokalisir pada satu lobus seperti ini, apakah itu di lobus kanan atas, atau mungkin di lobus kanan tengah, lobus kanan bawah, atau di kiri atas seperti ini, maka ini gambarannya cukup tipikal untuk suatu pneumonia. Karena dia melibatkan satu lobus, kita namakan dia dengan lobar pneumonia atau pneumonia lobaris. Nah, ini penyebab paling umumnya adalah bakteri ya, di mana Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri paling sering sebagai penyebab dari lobar pneumonia. Jadi kalau kita temukan suatu konsolidasi yang seperti ini, kita sudah bisa atau kita bisa mengasumsikan ini suatu pneumonia bakterialis. Tentunya jika ingin butuh konfirmasi lebih lanjut dengan kultur. Nah, ini adalah contoh kasus pneumonia lobaris tadi. Ini kita temukan adanya konsolidasi yang relatif homogen pada lapangan atas dan tengah paru kanan. Kalau kita proyeksikan, ini adalah pada proyeksi lobus kanan atas. Ini kita bisa menduga ini adalah suatu pneumonia bakterialis atau pneumonia lobaris. Ada temuan sedikit di bawah, ada sinus costopenicus yang tumpul di kanan. Kemungkinan ada suatu efusi pleura kanan. Nah, berikut ada lagi suatu pola atau sebaran konsolidasi yang sedemikian rupa seperti ini. Adanya bercak-bercak konsolidasi yang tersebar di beberapa lobulus ya, di paru, baik dalam satu lobus maupun pada lobus yang berbeda. Biasanya berbatas tidak tegas dan biasanya terletak di sentral. Kita namakannya secara distribusi dari infeksinya kita namakan dengan pneumonia lobularis. Atau akrab kita kenal dengan bronchopneumonia. Ini adalah contoh kasus bronchopneumonia. Kita lihat ada infiltrat di parakardial kanan, berbagai di multifokal ya. Juga ada di parakardial kiri. Ada beberapa tempat. Nah, ini mungkin cocok untuk gambaran satu bronchopneumonia, di mana lagi-lagi ini merupakan bakteri sebagai patogen paling sering sebagai penyebab dari bronchopneumonia, yaitu Staphylococcus aureus sebagai tipe yang paling sering. Nah, ini adalah gambaran yang lebih jelas lagi, kita bandingkan head to head antara lobar atau pneumonia lobaris dengan bronchopneumonia. Kalau kita lihat di kanan itu konsolidasi yang relatif homogen ya. Dibandingkan dengan yang di kiri, konsolidasinya terpisah-pisah atau patchy opacity multifokal dalam satu lobus. Maka yang kiri kita sebut sebagai yang kanan ya, sebagai bronchopneumonia. Contohnya ini adalah sepertinya suatu TB. TB itu adalah bronchopneumonia yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Nah, yang berikut konsolidasi yang mesti kita atau sering kita jumpai di praktek sehari-hari adalah seperti ini ilustrasinya. Adanya bercak-bercak konsolidasi berbatas tidak tegas yang terdistribusi di lapang atas ya, sampai ke apek paru. Seperti ini. Dan ada beberapa clue mungkin yang muncul
Sepertinya adanya kavitas, enggak kurang jelas. Adanya beberapa garis fibrotik. Maka ini gambaran cukup tipikal untuk suatu TB paru ya. Ini adalah contoh real case-nya. Ada beberapa opasitas di apek paru kanan, di suprahiler kanan, sedikit di parakardial kanan, di suprahiler kiri, dan adanya kavitas. Ini kita bisa mencurigai ini suatu gambaran yang tipikal untuk TB paru. Nah, berikut ada lagi gambaran yang seperti ini. Adanya konsolidasi yang kalau kita lihat relatif simetris kanan dan kiri. Mungkin menyerupai gambaran seperti sayap. Ada yang mengatakan seperti sayap kupu-kupu, ada yang mengatakan seperti sayap kelelawar. Itu terserah saja ya. Ini ada beberapa clue lagi untuk temuan ini, sepertinya ada garis di variper ini, yang kita kenal dengan curly P. Jika kita temukan seperti ini gambaran atau pola distribusi konsolidasinya, maka kita bisa menduga ini suatu lung edema atau edema paru. Ini adalah contohnya. Adanya konsolidasi di perihilia dan parakardial kanan kiri yang relatif simetris. Ini pasiennya mengalami gagal jantung. Oke. Kemudian kita masuk bagaimanakah kira-kira gambaran atau temuan ronsen torak dari pasien COVID-19. Sebelum kita menganalisa atau mengamati gambar ronsen dari fototorak, kita butuh bantuan yaitu key finding dari para peneliti atau laporan-laporan jurnal yang melaporkan bagaimana gambaran atau sebaran dari infiltrat yang paling sering ditemukan pada pasien COVID-19. Ini adalah rangkumannya. Itu adanya konsolidasi atau infiltrat yang kita temukan bilateral di kedua paru. Letaknya dominan di periferal atau di subpleura dan predominan di lower zone atau di lapangan bawah paru ya. Mungkin kalau kita terjemahkan dengan ilustrasi mungkin seperti ini. Adanya konsolidasi bilateral terletak di perifer ya. Seperti ini. Yang dominan tersebar di lapangan bawah. Dan letaknya perifer ya, pinggir-pinggir. Seperti ini. Ini dikatakan merupakan gambaran key finding dari COVID-19. Ini adalah sebuah contoh kasus konfirmasi PCR positif. Kita lihat pada foto ini adanya konsolidasi yang bilateral di kedua paru, terdistribusi terutama di lapangan bawah dan tengah ya, dan lebih banyak lesinya ke pinggir ya. Seperti pada asiran ini mungkin bisa membantu. Nah, pasien ini adalah COVID-19 positif. Ini contoh berikutnya dari laporan Dr. Edgar Lorente, ya, pasiennya, pasien COVID-19 positif. Kalau kita amati lagi gambaran fototoraknya, adanya konsolidasi yang kalau ini kita lihat memang terlihat sekali dia di perifer ya, terutama yang di kiri. Di kanan terlihat sama-samar, mungkin baru satu GGO.
Ini mungkin area arsirannya yang adanya konsolidasi di perifer paru kanan, dan ini yang ada di periferal paru kiri. Namun permasalahannya adalah temuan yang sama juga ditemukan pada kasus-kasus pneumonia yang lain, seperti pada pneumonia akibat influenza, pneumonia oleh adenovirus, atau bahkan pneumonia yang non-infeksius. Sehingga gambar yang tadi itu, yang telah kita bicarakan sebelumnya, itu tidaklah spesifik untuk COVID-19. Sehingga kita membutuhkan pemeriksaan yang lain, terutama adalah pemeriksaan laboratorium untuk memastikan temuan kita. Nah, tadi adalah apa yang ditemukan atau key finding dari COVID. Sekarang ada lagi yang namanya apa yang tidak pernah atau jarang ditemukan pada ronsen fototorak pasien COVID. Itu yang pertama adalah katanya nggak pernah ada ditemukan adanya effusi pleura pada pasien COVID. Mana ini sering ditemukan pada pasien-pasien yang gagal jantung atau pada pasien pneumonia bakterialis. Juga tidak pernah dilaporkan adanya temuan limfadenopati pada pasien COVID. Mana ini sering ditemukan pada pneumonia yang lain. Kemudian yang ketiga itu tidak atau hampir tidak ada ditemukan kavitas pada ronsen torak penderita COVID-19. Yang mana ini banyak kita temukan pada pneumonia yang lain, contohnya adalah TB dan akibat dari jamur ya. Nah, sekarang kita coba berdasarkan panduan tadi, kita coba menganalisa pasien yang ada. Ini adalah pasien konfirmasi PCR-nya positif. Kita cari co-finding-nya atau key finding-nya. Adanya infiltrat yang bilateral. Nah, ini adalah infiltrat tersebar bilateral lagi. Lihat ada di zona di lapangan tengah dan bawah ya, kedua paru, dan letaknya di pinggir-pinggir di perifer. Kita lihat amati apakah ada yang hampir tidak pernah ditemukan pada COVID-19 seperti effusi pleura, tidak ada di sini, tidak ada limfadenopati di sini, tidak adanya kavitas di sini. Nah, kita bisa menduga ini cocok untuk gambaran pneumonia COVID, tentunya dengan bantuan pemeriksaan lain sepertinya klinis, seperti klinis ataupun laboratorium. Ini yang berikutnya, ini dari literatur, ini gambaran atau dari literatur ya pasiennya. Ini juga sama, adanya infiltrat rekonsolidasi yang bilateral, multifokal, terdistribusi di zona bawah dan tengah, dan letaknya ke perifer. Tidak ada kita temukan effusi pleura, tidak ada limfadenopati, dan tidak adanya kavitas. Jadi dugaan kuat ini adalah suatu pneumonia COVID. Sampai. Baik. Oh. Nah, ini adalah kasus yang apa ya? Ini kasus di rumah sakit di RSUD. Kasus hasil screening dari PDP dulu. Ada ronsen torak yang masuk ke bagian radiologi.
Kita coba amati ininya, distribusi infiltratnya, bilateral, perifer, dan dominan zona bawah. Nah, kita menduga ini suatu pneumonia COVID ya. Dan setelah hasil labornya keluar, ini memang PCR-nya positif. Jadi cocok ya gambarannya. Ini pasien kita di RSUD. Oke, habis. Sebagai kesimpulan, key finding dalam mendiagnosa dari pneumonia COVID secara radiografi torak itu kita atau berpatokan kepada key finding yang telah dilaporkan dari jurnal-jurnal yang ada, itu adanya konsolidasi yang tersebar bilateral, di perifer, dan di zona bawah. Adapun yang jarang atau hampir tidak pernah ditemukan pada fototorak pasien COVID adalah efusi pleura, limfadenopathi, dan komunitas. Dan gambarnya tidak spesifik untuk COVID-19. Karena pneumonia akibat virus yang lain itu juga bisa memberikan gambaran yang hampir serupa. Ya. Jadi butuh konfirmasi terutama dengan laboratorium. Demikian, terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator.